Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para pengampu materi atau coach dari UPT Diklat BKPSDM yang kami banggakan rekan-rekan Matsar CPNS. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. baik. Sehat Baik semua Bapak Ibu, Semangat. rekan-rekan. Baik, untuk mempersingkat waktu, hari ini agenda hari pertama kita, agenda pertama sikap perilaku bela negara, 2GP dimulai dari jam 8.00 sampai dengan jam Mas 9.30. Guru, selamat datang. Izin para coach atau pengampu materi, jumlah peserta ini pada angkatan 3 itu sebanyak 35 peserta. Untuk di angkatan 4 itu sebanyak 36. Jadi total seluruhnya 71 plus ditambah eh, WI itu 8 ditambah pengamat 8 ditambah menjadi 1. Nah, itu totalnya. Baik Bapak Ibu pengampu materi dan adik-adik Latsar, breakout room sudah dibuka. Silakan silakan dipersilakan untuk masuk ke breakout roomnya sesuai dengan pembagian kelompok kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Izin kami Siap, ke Yai. ya kami ke breakout room dulu ya. Ya, siap, Yai. Oke, thank you. Ayo semua Sama, Yai. kelompok satu, kelompok satu angkatan 4. Kelompok satu betul ya? Lupa saya. Siapa-siapa Abdul Rahman nama anggota kelompoknya? Kelompok 4. Aulia? Bukan Aulia enggak ada ya. Man? Ada Anggun? Anggun Widya, Citra Pratiwi. Ya Pak, siapa? Ya, Anggun Widya. Siapa lagi? Eh, Citra Pratiwi, Citra Pertiwi. Sopone. Bunga Silvia, Muhammad Belum. Subhan. Belum masuk nih Bunga Silvia. Udah ada masuk. Bunga Silvia ya? Ya, Bunga Silvia Pak. Muhammad Subhandi. Muhammad Subhani. Reza Pahlevi, Terus Sali Briola, Resa Pahlevi. Terus Hari Febriola ya? Sari Briola, ya, ya Pak. Terus Ririn Wulandari, dari dari Sopone. terakhir Julia Abelita. Julia nggak ada yang sini. Ada di sini. Oh, udah masuk Julia udah masuk. Oke, Ya Bunga Pak. silakan di on cam. Semuanya on cam. Resa on cam, Resa. Ya, semuanya on cam dan mic-nya di mute kan. Nanti ketika berbicara baru di unmute ya. Kalau sudah berbicara langsung di mute kan. Oke, kita sudah gabung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 ya, nggak apa-apa kita mulai saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anggun, ini ya nggak bisa pakai virtual background ya? Oh, Ini pakai. pakai tapi Oh, kayaknya agak ini kurang oh, bagus iya betul. background. Mungkin karena pencahayaan kali ya. Iya, Ya, seperti itu. ya saya juga nih mengkilat-kilat nih wajah saya nih. Kayak orang dari planet Astro, apa Astar ya? Astro ya. Planet lain kayaknya.
Iya, Kak, orang dari planet lain. Itu karena lampu. Atau saya matikan lampu dulu sebentar ya. Oh, masih ya? Mungkin pengaruh. Salah juga kali ya. Cahaya matahari ya, nggak apa-apa. Baik, adik-adik peserta pelatihan dasar yang tergabung dalam kelompok 4, angkatan 4, kita nomor cantik ya, 44 ya. Ya, jadi 244, golongan 2, angkatan 4, kelompok 4. Ya, ketemu dengan saya, itu ada nama saya Alam Syahril dan juga itu ada pengamat kelas. Pengamat kelas itu namanya Bu Latifah. Tuh, Bu Latifah namanya ya. Oke. Kalau saya manggilnya Ipeh, Bu Ipeh. Ya nggak apa-apa ya. Iya, ada Bu Latifah. Nanti selama kurang lebih 2 jam ke depan, 2 jam pelatihan, 1 jam pelatihan 45 menit, jadi 2 kali 45 menit. Saya dan juga Bu Latifah nanti akan membersamai kalian dalam pembelajaran agenda 1, khususnya di sinkronus 1 hari pertama kalian mengikuti Latsar secara daring ini, gitu ya. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa di Latsar ini kalian akan melalui tahapan-tahapan ya. Ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu pembelajaran mandiri melalui MOOC, Massive Open Online Course, kemudian pembelajaran daring atau e-learning, kemudian pembelajaran aktualisasi di masa habituasi, kemudian juga ada pembelajaran klasikal ya. Nanti yang kalian ketemu dengan saya di daring, insya Allah nanti jika kita sama-sama diberi kesempatan nanti ketemu di klasikal ya. Nah, untuk pembelajaran daring kalian dibagi atas 4 kelompok dan 1 orang kelompok nanti akan difasilitasi oleh 1 orang tutor atau fasilitator. Saya mendapatkan amanah, saya mendapatkan tugas ya dari BKPSDM Kota Lubuk Linggau untuk memfasilitasi, membersamai kalian di pembelajaran agenda 1 secara daring ini. Gitu ya. Nah, di pembelajaran kita di agenda 1 ini ya adik-adik, kita belajarnya selama 3 hari. Jadi Rabu hari ini ya. Hari Rabu, Kamis, dan Jumat kita nanti akan belajar, saya akan membersama kalian dalam memahami materi di agenda 1, yaitu agenda sikap perilaku bela negara. Di pembelajaran kita di e-learning ini itu terbagi atas 2 model pembelajaran. Yang pertama itu apa yang kita sebut dengan sinkronus dan yang kedua asinkronus. Jadi sinkronus itu pembelajaran tatap muka secara virtual ya atau virtual classroom. Pembelajaran tatap muka secara virtual kita dalam hal ini menggunakan platform Zoom meeting. Kemudian untuk pembelajaran asinkronus, kita tidak ada kelas virtual, tapi kita belajarnya itu kalian sama seperti belajar mandiri, itu kalian belajar mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tutor atau fasilitator. Oke, saya matikan saja ya backgroundnya. Ya, saya takut nanti kalian kabur melihat saya bercahaya gitu ya, mengkilat-kilat. Nanti dikiranya wah ini Pak Alam Sahrilnya ini kayaknya punya anu ya, kodam ya, badannya mengkilat-kilat. Oke. Ya, jadi jadi di pembelajaran asinkronus kalian kita tidak tatap muka secara virtual tapi kalian mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Di pembelajaran kita untuk agenda 1 ini itu ada 5 jam pelatihan di sinkronus, yaitu 2 jam sinkronus 1, nanti hari ketiga, hari Jumat kalau tidak salah, kita akan ketemu lagi di pembelajaran sinkronus tapi jamnya dengan 3 jam 3 kali 45 menit. Hari kedua tidak ada pembelajaran sinkronus, gitu ya, tapi pembelajaran asinkronus. Itu sedikit penjelasan kita tentang teknik pembelajaran kita di agenda 1 ini. Gitu ya. Oke. Nah, adik-adik, ya sebenarnya saya lebih tepatnya manggilnya anak-anak ini. Semuanya kayak anak-anak saya semua ini umur-umurnya ini ya. Iya. Atau ini, iya, jadi anak-anak saya semua ini umurnya. Ya, kalau saya panggilnya anak-anak nanti kalian protes. Waduh,
Pak, saya bukan anak-anak lagi nih, udah besar besar nih, gitu ya. Ya, dia bilangnya adik-adik saja ya. Nah, tadi sudah saya memperkenalkan diri, itu ada nama saya ya. Nama saya itu Alam Sahril. Eh, Kadang-kadang peserta juga memanggilnya coach ya. Saya juga nanti sebagai coach, tapi di coach di kelompok lain di angkatan 4 ini. Ya bukan di kelompok 4. Nanti dibagi-bagi per coach. Nah kadang-kadang ada juga memanggilnya coach Aril. Aril itu singkatan Alam Sahril, A-nya di depan, Rilnya di belakang. Gitu. Kan namanya kepanjangan gitu ya. Oke. Kalau kita mau bikin grup, nama grup kita boleh Sahabat Noah, boleh Sahabat Aril, boleh Kalian Luar Biasa. Iya, apa saja sih kalau mau bikin grup, kalau mengundang saya jadi membernya. Iya. Oke, jadi itu sedikit sehari-hari saya di BKPSDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau. Menjadi seorang Widaiswara. Kalau kalian ditanya apa sih Widaiswara? Widaiswara itu pegawai negeri sipil yang diberikan tugas untuk mendidik, mengajar dan melatih di pelatihan-pelatihan baik pelatihan ASN maupun pelatihan non ASN. Jadi kalau di sekolah itu guru gitu ya. Kalau di kuliah itu dosen. Kalau di lembaga balai latihan kerja instruktur. Nah, kalau untuk pelatihan-pelatihan ini, nah ya yang bertugas yang namanya Widya Iswara atau biasa disingkat juga dengan WI gitu. Ya. Oke, saya menjadi WI Iswara sudah lama, mulai dari tahun 2009. Ya, itu. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya, keseharian saya. Jadi saya tugasnya ya ngajar-ngajar inilah. Iya, itulah kepacaan kita kan. Iya. Nah, nyanyi suaranya jelek nanti kan. Nak nari badannya kurang lentur nanti. Iya. Nak main drama nggak bisa acting saya. Ya, karena drama itu penuh kepalsuan, itu pemain sinetron itu kan. Iya, saya tidak bisa berkamuflase. Oke, itu ya. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Ini siapa ini? Kayak Gus Muhammad ini siapa nih, Kak Gus Muhammad? Halo Pak, halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak, halo, ada ini yang udah masuk Pak. Ya. Di kelompok 4 ya? Oh iya Pak, tadi kesusahan suara apa? Susah untuk masuk tadi. Oh gitu. Ya. Ya. Coba di ini di kameranya agak diturunkan. Kalau bisa pakai virtual background. Nah, gitu kan kelihatan gantengnya. Udah, Ih, saya cari dulu. ya tadi belum kelihatan gantengnya. Masa cantik? Pasti ganteng kan kalau cowok. Cowok nggak ada yang cantik. Iya. Oke. Halo, aja. Jadi saya sudah tadi memperkenalkan diri, sekarang giliran kalian memperkenalkan diri, singkat saja, kenalkan nama, kemudian unit kerjanya di mana ya. Ya, karena keterbatasan waktu kita masih ada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Silakan dari Abdul Rahman. Izin Pak, perkenalkan nama saya Abdurrahman, akuntansi Pemerintahan Kabupaten Muara Enim, unit kerja Unit kerja, Kecamatan Dor. Kayak jadi patung dia. Iya. Oke, Abdul Rahman. Di kecamatan apa tadi, Man? Kecamatan Rambang Niru, Pak. Oh, Rambang Niru. Barusan saya lewat. Hari Minggu saya Oh dari iya Pak, siapa? lewat Bali melewati Kecamatan Rambang Niru. Saya baca, oh ada Kecamatan Rambang Niru. Iya. Oke, thank you Abdul Rahman. Ya Pak. Ya, saya panggilnya Man aja ya. Ya, ngambil ujungnya Ya Pak. Man. Ya, Man itu laki-laki, man. Siapa? Iya. Next, silakan Anggun. Anggun C. Sasmi. Ini dari Perancis ini kayaknya. Siapa? Ya, silakan Terima Gun. kasih Kak. Salam kenal semuanya. Nama saya Anggun Bindi Novera, unit kerja di Kecamatan Sungai Rotan, Pak. Oh, sama Muara Enim juga ya, sama dengan Rahman ya? Ya, Kabupaten Muara Enim. Ya, Pak. Oke, ya di Sungai Rotan itu dekat Gelombang nggak? Kurang lebih 40 menit dari Gelombang, Pak, menuju Oh ke ya, sini. oke. Oke. Ya lewat Terima juga kasih, kalau Bapak. kita ke Palembang ya, Gun ya. Ya, thank you Gun. Selanjutnya di bawah Anggun ada Shelly, Shelly sendiri nih, lagunya saya nih, Shelly sendiri. Ya Shelly. Baik Pak, terima kasih. Salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Sali Febriola dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi. Kota Jambi.
Oh, jauh ya. Iya, Di Pak. kotanya ya, Sel ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak, di kotanya, Di Pak. kotanya ya, di pemerintah kotanya ya. Oke. Iya, Pak. Oke, baik. Thank you, Sali. Next, sebelah Ya, Sali Pak, ada sama-sama. Aresa. Tapi ini bukan Resa Artamevia ya. Silakan Resa. Atau Resa Herlambang ini. Ya, terima kasih, Pak. Perkenalkan nama saya Reza Pahleti. Saya Mhm. dari Kota Jambi di Mhm. OPD Satuan Polisi Pamung Praja. Sama kayak tadi. Oh, satu satu kantor sama Sali ya, satu unit kerja ya. Ya, oke. Tidak bosan kalian sudah sekantor, sudah kelompok. Iya. Oke, thank you Resa. Di sebentar di atasnya, di sebelahnya Resa itu ada Bunga. Ini artis semua ya, ada Resa Herlambang, ada Bunga Citra Lestari, ya ada Anggun C. Sasmi, udahlah, ada Julia Perez. Silakan Bunga. Baik, perkenalkan nama saya Bunga Selvia Maharani dari Unit Kerja Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Oh iya, lewat juga kita kalau ini ya Belimbing ya. Iya. Itu ada Pak Sekcam kamu tuh sekarang di sini. Besok hari ini pulang dia. Lagi ikut Oh iya, benar Pak. PKA Tanggal ya. 2. Iya, Iya. iya Pak Sekcamnya. Pak Dodi ya lagi ikut PKA. Hari ini dia penutupan. Kemarin ujiannya. Iya, hari ini tanggal 2. Iya, penutupan. Oke, thank you Bunga. Nanti jadi mentornya kali ya? Enggak ya? Pak Sekcamnya atau Pak Kasih mentornya nanti? Kurang tahu Pak. Ya, biasanya nanti ada pengumuman mentor untuk pembimbingnya nanti ya. Oke, thank you Bunga. Next sebelah Bunga ada Riri. Nah, ini artis juga nih, Riri Riza. Ya, izin Pak, izin memperkenalkan diri. Hmm. Nama saya Riri Wulandari, unit kerja Puskesmas Palmera 2, Kota Jambi. Oh, Jambi juga nih. Sebagai Ya apa Pak, Riri? perawat Pak. Oh, Perawat terapi. perawat. Oke ya, oke itu ya. Nih, dengar nih Reza, Rahman, Subhan yang masih sendiri tuh. Ya, pasangan hidup yang baik itu perawat. Kenapa? Orang lain saja dirawat, apalagi suaminya nanti. Cie. Oke. Baik, thank you Riri di Palmera ya. Iya, sebelahnya pal hitam enggak atau pal putih? Enggak ada ya, bukan ya? Oke, terus di bawahnya Riri saya lihat ada Ki Agus Muhammad Subhan. Halo. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Subhan. Saya dari Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Saya dari Lahat. Oh, orang Lahat. Iya. Oh, dekat kan tetanggaan. Di PUPR ya, Subhan Iya, ya. benar. Oke, thank you Subhan. Terus ada terakhir ini ya, Julia. Silakan Ya, Pak. Julia. Selamat pagi, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama Julia Abilita dari Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abak Pematang Hilir, Pak. Oh, Mohon dari arahan Bali. dan ya, Pak. Siap, Pak. Kemarin saya bimbing 2 orang tuh, Sekar dengan Siap, Kak Winnie, Kak. Pak. ya Winnie. Oke. Siap, Pak. Oh, pasti dia cerita ya. Siap, Pak. Yuk, gosipin apa tentang saya? Siap, siap. Oke. Oh, Julia juniornya ya dari Siap, STD. ya, Pak. Heeh. Siap, ya. Ya, Winnie dengan Sekar itu ya. Siap, ya, Pak. Salam ya kalau ini di kantor atau di mana sekarang Julia posisinya? Siap, izin Pak, masih di kantor, Pak. Ah ya, nanti kalau ketemu salam ya. Salam dari Siap, Coach Pak. Ariel gitu ya. Siap, Pak. Iya. Oke. Baik. Ya, terima kasih semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, kita ada 8. Kelompok 4 ada 8. Baik, kita akan melanjutkan. Kita sudah perkenalan. Nanti perkenalan lebih lanjutnya nanti ya. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya Kak tidak sempat di Zoom, bisa juga nanti kita ngobrolnya di WA atau di mana ya. Oke, silakan dicatat nomor WA saya 0812 7169 1000. Oke, ya. Karena besok juga nanti setelah ini kan kita tidak ada virtual classroom ya. Nah, nanti kalian kalau misalnya menemui kendala atau kesulitan mengerjakan tugas atau ada yang kurang jelas dari instruksi yang saya berikan, ya silakan dijapri saja, saya nggak apa-apa. Ya, silakan dijapri ke nomor saya tadi ya. Berapa nomornya Julia?
Berapa double-nya Julia? Nomor saya tadi berapa? 0812 796969. Waduh. 0812 71 69 1000. Tak boleh ditawar lagi. Pas 1000 tuh lah ya, jangan ditawar. Kecil untungnya itu 1000 tuh ya. Modalnya 950. Kata orang pedagang ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Izin saya share screen ya. Mana ya tayangan saya? Wait. Udah nampak belum? Can you see the screen? Masih belum. Not yet. Belum ya? Syukur, Pak. Nah, nampak. Oke, udah nampak ya? Oke, udah nampak. Nampak, Ri? Rere, nampak belum, Re? Oke, baik, sudah kelihatan ya? Sebentar ya, saya setting dulu biar enak. Oke. Ya, jadi agenda kita agenda 1, nama agenda itu sikap perilaku bela negara. Kalian belajar latsar ini kan belajarnya per agenda. Ada berapa agenda? Yo, kalian sudah baca di MOOC, ada berapa agenda? Ada 4 agenda, Ada 4. Pak. Tuh, ada 4 ya. Ada 4. Nah, agenda 1 namanya itu sikap perilaku bela negara. Jadi kalian belajar per agenda, masing-masing agenda itu nanti isinya mata pelatihan namanya. Isinya mata pelatihan. Ya. Agenda kedua apa namanya? Agenda kedua. Yuk. Nah, nanti lihat nanti besok ya. Hari kelima lah, hari keempat. Hari sekarang sampai hari ketiga, hari keempat ya. Ya, diingatkan agenda 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu dan seterusnya. Ada 4 ya, ada 4 agenda. Baik, kita langsung saja sikap perilaku bela negara itu nama agendanya itu agenda 1. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar, jadi agenda 1 ini akan membekali adik-adik dengan pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan yaitu dengan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, memaknai nilai-nilai bela negara, ya nanti diharapkan kalian bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan, ya sehubungan dengan tugas jabatan dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan tugas kalian sebagai seorang aparatur sipil negara atau seorang pegawai negeri sipil, gitu ya. Itu agenda 1. Hasil yang diharapkan dari agenda 1 ini diharapkan nanti kalian bisa memahami apa itu wawasan kebangsaan. Selain itu, kalian juga bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Itu yang diharapkan. Jadi nanti ini diharapkan tujuan ini tidak serta-merta setelah belajar paham. Sikap itu kan berhubungan dengan sikap perilaku. Bagaimana kita mengubah sikap perilaku yang didasarkan kepada nilai-nilai bela negara. Jadi nanti lama dia prosesnya lama. Oke. Baik, materi pokok yang ada di agenda 1 ini berhubungan dengan mata pelatihan. Jadi di agenda 1 ini ada 3 mata pelatihan. Tadi saya katakan bahwa kalian belajarnya per agenda, kemudian masing-masing agenda itu terdiri dari beberapa mata pelatihan. Nah, untuk agenda 1 ada 3 mata pelatihan. Mata pelatihan pertama itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian mata pelatihan yang kedua itu analisis isu kontemporer dan mata pelatihan ketiga itu kesiapsiagaan bela negara. Itu ya.
Oke, ada 3 mata pelatihan. Jadi selama 3 hari ini kalian memahami atau mempelajari 3 mata pelatihan tersebut. Ya, tetapi 3 mata pelatihan tersebut karena dalam satu agenda, maka kalian pelajari itu dalam satu kesatuan, tidak terpisah-pisah per mata pelatihan, tapi dia dalam satu kesatuan di agenda 1 ini. Baik, kita masuk ke materi dari materi dari mata pelatihan pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Tuh, ya. Nah, kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, adik-adik. Jadi wawasan kebangsaan itu cara pandang, asal katanya mawas. Mawas itu melihat, ya. Jadi cara pandang, bagaimana cara pandang kita, nilai-nilai wawasan kebangsaan kita. Kita memiliki jiwa wawasan kebangsaan itu kita tunjukkan dengan bagaimana cara kita memandang bangsa kita, bagaimana cara kita memandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, oke. Di mana cara pandang kita itu didasarkan pada jati diri bangsa, ya, atau nation karakter, dan juga kesadaran terhadap sisi nasional kita. Sumbernya dari wawasan kebangsaan ini, adik-adik, itu ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Itu yang disebut dengan wawasan kebangsaan. Bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia. Oke. Nah, ada 4 konsensus dalam kita berbangsa dan bernegara, atau dalam kita memahami wawasan kebangsaan ini. Yang pertama itu Pancasila. Tadi kan di sini dikatakan sumbernya. Nah, sumber ini kan ada 4 sumber ini kita jadikan konsensus dasar kita dalam kita memahami wawasan kebangsaan. Itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu konsensusnya. Ya, kenapa Pancasila itu kita jadikan sumbernya? Karena ya Pancasila itu ya falsafah negara kita, ya, falsafah negara kita, pedoman hidup, pegangan hidup kita, penuntun hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan Undang-Undang Dasar itu mengatur tentang, berisi tentang aturan bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Ya, kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu berbicara tentang unsur-unsur dalam berbangsa dan bernegara ini, ya. Artinya dalam kita berbangsa dan bernegara ini terdiri dari beragam-ragam suku, agama, ras, dan sebagainya itu. Tapi kita tetap satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, nah itu 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan lanjutkan ke nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai di sini berisi tentang kesepakatan atau norma, norma-norma yang kita taati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi nilai-nilai di sini bukan kalau sekolah itu nilainya berapa, 10 gitu, 100, itu bukan nilai itu, ya, bukan nilai ini maksudnya, bukan nilai yang dimasukkan dalam nilai-nilai bela negara ini, gitu ya. Oke, nah adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai bela negara ini? Apa sih maksud dengan bela negara? Jadi bela negara itu ya, banyak orang beranggapan bahwa bela negara itu kesannya kita ikut berperang. Ketika negara kita perang, kita ikut perang gitu. Oke. Ya, itu hanya salah satu perwujudannya saja dari bela negara. Lebih luas lagi cakupan dari bela negara. Bela negara itu merupakan sikap, tekad, dan perilaku serta tindakan. Ya, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menunjukkan perilaku kita, bagaimana kita menunjukkan tindakan kita sebagai warga negara, ya, dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Ya, untuk menjaga kedaulatan kita ini, tekad kita apa, sikap kita bagaimana, perilaku dan tindakan kita bagaimana.
Oke, artinya tekad, sikap, perilaku serta tindakan itu mencerminkan bagaimana kita menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kita, dan keselamatan bangsa dan negara. Nah, itu yang dimaksud dengan bela negara. Nah, tadi kita katakan bela negara ini punya nilai-nilainya atau norma-norma yang kita ikuti, yang kita jalankan, yang kita laksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih nilai-nilai bela negara itu? Nilai-nilai bela negara itu ada 5, ya. Nilai-nilai bela negara itu ada 5, ya. Jadi nilai bela negara itu ada 5, ya. Nilai bela negara itu ada 5. Yang pertama itu cinta tanah air. Kemudian yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kita selaku warga negara itu harus memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, bagaimana kita menunjukkan sikap kita bercinta tanah air, bagaimana kita menunjukkan sikap sadar kita berbangsa dan bernegara, kita setia kepada Pancasila, kemudian kita rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kita selaku warga negara Indonesia memiliki kemampuan awal bela negara, gitu. Ya, nah itu nilai-nilai bela negara. Masing-masing nilai bela negara ini ada indikator-indikatornya, ya. Jadi dibagi lagi ke dalam beberapa sub-sub atau beberapa indikator dari nilai-nilai tersebut, dari kelima tersebut. Ya, oke. Tadi yang pertama nilai bela negara kita yang pertama apa tadi? Cinta tanah air. Nah, di sini cinta tanah air itu indikatornya itu ada 6. Ada 6 ada dia. Yang pertama kita menjaga tanah dan pekarangan. Oke. Ya, kemudian jiwa raga kita bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa Indonesia, kemudian jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, dan yang terakhir kita menunjukkan rasa bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nah, ini indikator-indikator nilai negara. Nah, indikator-indikator inilah yang kita jalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator dari nilai bela negara, cinta tanah air. Ya, kita ambil contoh yang terakhir misalnya. Indikatornya adalah bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Ya, kita tahu bahwa misalnya Indonesia punya produk yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia, artinya memang dihasilkan dari negara kita, gitu, dan kita bangga menggunakannya. Contohnya misalnya batik. Batik itu kan produk bangsa Indonesia, kan tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, ketika kita misalnya memakai batik, kita memakai batik, ya. Nah, maka itu sudah menunjukkan bahwa kita punya nilai bela negara, cinta tanah air dari subindikator bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Oke. Nah, jadi ini indikator-indikatornya. Itu salah satu aksi nyatanya, misalnya dari yang ini bangga menggunakan, misalnya memakai batik. Baik, sekarang Anda bisa memberikan contoh menurut kalian. Contoh dari aksi nyata, ya, penerapan indikator dari cinta tanah air, nilai bela negara cinta tanah air. Silakan raise hand, boleh raise hand atau langsung saja open mic. Silakan, supaya kita ada interaksinya. Jadi bukan hanya berfokus ke saya nanti. Silakan raise hand atau open mic. Silakan Subhan, menurut Subhan gimana? Izin menjawab Pak, indikator dari cinta tanah air Pak, salah satunya. Ya, salah satunya saja Subhan. Kalau mau salah 2 boleh, salah 3 di Jawa, kota di Jawa, salah 3. Ya, siap. Salah satu indikatornya yaitu mengikuti perlombaan Pak,
untuk mengharumkan perlombaan dalam tingkat internasional dalam rangka mengharumkan nama negara Republik Indonesia. Oke, itu aksi nyata. Betul, yang saya minta tadi aksi nyata, Subhan ya. Itu indikator dari yang mana, Subhan? Dari menjaga nama baik bangsa dan negara. Bagus sekali. Jadi menjaga nama baik bangsa dan negara, kita menunjukkan cinta tanah air kita, menerapkan indikator menjaga nama bangsa dan negara dengan kita membawa nama bangsa dan negara kita di forum internasional. Gitu ya kira-kira Subhan ya. Ya, misalnya ikut perlombaan olahraga atau prestasi apalah, prestasi akademis, mengikuti lomba-lomba apa gitu ya. Oke. Kalau mikir lomba-lomba nyanyi itu masuk enggak itu? Masuk, Pak. Ya, misalnya Putri Aryani, mengikuti American Got Talent, itu termasuk enggak itu? Menerapkan indikator menjaga bangsa dan negara dari cinta tanah air, menurut kalian? Masuk, Pak. Masuk Itu ya, masuk, karena Pak. dia dengan bangganya mengatakan I'm from Indonesia, gitu ya. Iya, dia bangga karena dia nanti orang tahu oh bagus ya Indonesia, dia menjaga nama baik bangsa dan negara. Bagus, thank you, Subhan. Satu lagi siapa? Contohnya dari cinta tanah air. Silakan indikator apa saja yang mau kalian kan? Kira-kira kalian bisa memberikan contoh aksi nyata dari aksi nyata dari yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang menunjukkan nilai bela negara, cinta tanah air. Silakan. Tadi Subhan sudah memberikan contoh tadi. Ya, Sali silakan Sal. Ya, izin Pak, contohnya itu seperti dengan melaksanakan kegiatan gotong royong dengan warga sekitar ataupun melaksanakan penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. Karena itu termasuk ke salah satu indikator cinta tanah air yang menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Oke, bagus sekali contohnya ya. Benar sekali itu. Jadi misalnya aksi nyata kita itu kitanya ikut gotong royong dalam pembersihan lingkungan misalnya. Atau yang simpel yang sederhana ada juga Sali. Yang contoh selain gotong royong, kita contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi sampah tidak dibuang sembarangan karena itu merupakan salah satu aksi nyata dari indikator menjaga tanah dan pekarangan. Ya, jadi kita menjaga jangan sampai rusak, jangan sampai direbut orang lebih luas lagi, ya gitu ya. Oke, kalau kalian lihat yang kemarin yang ada berita-berita kemarin itu tentang 4 pulau milik Aceh yang diambil oleh Sumatera Utara, nah itu orang Aceh atau kemarin menunjukkan rasa cinta tanah airnya, cinta cinta Acehnya dia itu contoh kalau lihat skop yang lebih luas ya bagaimana dia memperjuangkan kembali bahwa ini milik kita loh, gitu ya. Oke, itu juga dengan kita selaku warga negara. Oke, jadi itu aksi nyata yang kecil saja yang katakan Sali tadi sudah benar itu dengan ikut gotong royong ketika ada pembersihan gotong royong membersihkan lingkungan, kemudian kita membuang sampah, termasuk kita misalnya pagi-pagi kita menyapu pekarangan, nyapu halaman, kemudian menanami pekarangan gitu ya dengan bunga-bunga. Biasanya kalau cewek-cewek kan senang bunga-bunga ya. Sali senang dengan bunga apa Sali? Bunga mawar, Pak. Oh, bunga mawar. Wih, itu cantik tapi berduri itu. Kalau Subhan senang dengan bunga desa dia. Kalau Anggun bunga bank. Oke, beda-beda bunganya itu ya. Oke, baik. Itu nilai pertama. Nilai kedua apa nilai kedua? Itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu ada 5 indikatornya. Ada 5 indikatornya. Oke, silakan. Langsung saja dibaca. Silakan berikan satu contoh. Tadi Supan sudah memberikan contoh cinta tanah air dari indikator yang ke-6 ya. Kemudian Sali memberikan contoh aksi nyata dari cinta tanah air di indikator pertama. Sekarang silakan. Menurut kalian, pilih saja salah satu indikator yang menurut kalian yang bisa kita lakukan aksi nyata bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari atau yang sudah pernah kalian lakukan gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Sali tadi itu sudah pernah dilakukan. Artinya
Sali tidak membuang sampah sembarangan kan artinya itu artinya Sali sudah menunjukkan nilai bela negara cinta tanah air. Oke, silakan dari 5 Siap, izin indikator itu Pak. ambil satu sudah. Boleh Siap, raise izin hand, Pak. langsung open mic boleh? Siap, jadi aksi Ya, nyata Julia, untuk di silakan kehidupan Julia. sehari-hari itu seperti kita memakai helm, mematuhi eh, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menerobos lampu merah, dan mematuhi batas Hmm. kecepatan. Itu yang kemana itu Julia? Yang indikator yang mana Jul? Kesadaran berbangsa, Nomor berapa itu? Nomor berapa Jul? menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga Oke, negara. menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Iya, betul. Ya kan misalnya rambu-rambu lalu lintas itu misalnya apa tadi memakai helm itu kan ada aturan-aturannya itu kan. Ya kan ada aturan-aturan dan kita mematuhi itu. Artinya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Bagus sekali contohnya, Gun. Oke, jadi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Salah satu kewajiban warga negara kita adalah menjaga atau mematuhi peraturan perundang-undangan. Nah, Anggo Ajulia mengambil contoh aksi nyata peraturan perundangan tentang tertib berkendaraan atau tertib lalu lintas. Oke. Memang mentang-mentang Julia dari STTD ya? Iya, hubungannya ke lalu lintas dia. Ada lagi satu lagi silakan. Nah itu bagus tuh Julia, artinya yang dekat-dekat dengan kita sehari-hari gitu ya. Oke, satu lagi, ayo, Izin saya kasih Anggun satu Pak. lagi. Ya silakan Gun. Anggun kayaknya tertarik yang berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Ini Misalnya kapan Gun? Anggun terngiang tentang ponsel yang kita gunakan, terutama di media sosial, mungkin yang berbuat yang terbaik dan bersikap. Nah, di media sosial ini kan kalau ponsel itu kan salurannya itu luas. Mungkin untuk tetap menyebarkan konten positif, untuk komentar-komentarnya lebih disaring lagi yang mana yang sebenarnya itu benar atau yang hoax. Nah, itu di ini Pak, indikator nomor 3. Oke, baik. Terima kasih Anggun. Ya, ya. Jadi Anggun menyoroti tentang aksi nyata yang bisa kita lakukan berpikir, bersikap dan berbuat terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, ini ada kaitan juga dengan dikatakan oleh siapa tadi? Ki Agus tadi ya. Ya Gus apa nama tadi? Ya kayak Gus tadi menjaga nama bangsa dan negara. Artinya misalnya kata Anggun kita misalnya contoh nyata kita bijak dalam bermedia sosial gitu ya. Oke, artinya ketika kita bermedia sosial ya apa sih yang kontribusinya kita menggunakan itu terhadap bangsa dan negara? Ya, kalau kita tidak bisa berkontribusi langsung, paling tidak kita seperti yang dikatakan oleh Koval tadi, kita menjaga nama bangsa dan negara. Bisa jadi kata si Anggun tadi tidak menyebarkan konten-konten hoax yang mungkin orang luar nanti akan beranggapan tentang negatif tentang negara kita yang dunia ya atau tidak kita ikut-ikutan gitu tidak kita ikut-ikutan yang kira-kira membawa citra buruk terhadap negara kita citra buruk orang terhadap negara kita. Oke, bagus sekali Anggun contohnya. Iya, tadi ada yang raise hand, siapa tadi raise hand? Oh, si Resa, ya Sa. Resa Herlambang ya. Terkadang ku Assalamualaikum Pak. menyesal. Nah, lagunya itu ya. Oke, silakan Sa. Apa Sa? Contohnya Sa. Contohnya singkat saja Pak, memakai produk dalam negeri. Itu Itu oh diwarnakan itu atau enggak? move on Sa, move on. Itu produk dalam negeri sudah tadi nilai 1, kita sudah nilai 2 ini. Kok susah move on ya? Gagal move on kok ya. Yang kedua Sa, dari yang indikator ini. Tadi kan si Julia sudah ngasih contoh indikator kedua, Anggun ngasih contoh indikator ketiga gitu. Kalau Reza gimana? Contoh aksi nyatanya apa, Sa? Aksi nyata yang indikator ketiga. Oke, tiga apa contohnya? Za, aksi nyatanya apa, Za? Nah, itu ikut melaksanakan upacara bendera, Pak. Kalau ada di lingkungan seperti ini kan 17 Agustus, itu supaya kita menghormati perjuangan Pak kemerdekaan, menghormati jasa-jasa pahlawan kita Pak. Oh gitu. Ya, jiwa patriot Pak.
Oh, jiwa patriot. Ya, Jiwa patriot. kalau tadi Reza gagal move on, kalau ini Reza mencuri start ini. Iya, apa yang dicontohkan Reza itu yang ketiga ini, yang kesini nih. Mana tadi? eh ini masih yang bukan mencuri start, masih belum move on Reza ini. Ini jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara tadi. Iya kan, mengikuti upacara di hari-hari besar nasional itu kan menunjukkan menanamkan jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara itu, Ja. Iya, masih ke sini move on, move on. Belajar dengan Julia kok gimana move Move on. on, Pak. Ya, Julia Belajar sama kali mudah dulu, sekali Pak. dia move on Julia ya. Oke, baik. Ya, silakan. Man. Ya, Man. Izin Pak, kalau Ya. menjalankan kewajiban warga negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya bisa memberikan contoh membayar pajak tempat waktu Pak, seperti pajak kendaraan, Oh, terus gitu. lagi pajak pribadi, PPh tahunan, seperti itu Pak. Oke, itu yang kemana, indikator yang mana itu? Ini Pak, menjalankan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Oh, berlaku. gitu. Ya, oke. Ya. Jadi untuk mendukung pembangunan maka kita membayar pajak. Jadi kewajiban kita membayar pajak dan kita melakukan itu ya, Rahman ya. Iya, Man. Ya, yang ini. Jadi menyangka dan kewajiban misalnya contoh kita pajak kendaraan ya. Kalau di tempat Julia tadi, Julia kan disukan kalau dia ada kendaraan umum dia apa Julia kir ya Julia ya. Yang ditutup Julia? Siap, ya Pak. Ujikir. Ya itu kan Siap, eh, Pak. untuk keselamatan berlalu lintas kan dikir misalnya kendaraannya itu kan itu kewajiban kita. Oke, yang punya kalau misalnya kita dalam kegiatan kita menjalankan kendaraan umum misalnya, seperti itu ya. Oke, bagus sekali Man, contohnya Man. Jadi contohnya dari Rahman katanya misalnya kita membayar pajak yang sederhana saja, pajak kendaraan ya Man ya. Iya, pajak kalau kalau pajak penghasilan kita mau dipotong langsung dari gaji, man. Mau tidak mau suka tidak suka langsung dipotong gitu ya. Iya. Oke, maksa banget dia ya. Oke. Oke. Ya, itu bagus sekali. Baik, kita akan lanjutkan ke nilai yang ketiga. Nilai yang ketiga tadi apa nilai yang ketiga? Nah, ini ya, kita memiliki keyakinan bahwa Pancasila itu sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan negara. Nah, indikatornya apa? Yang pertama kita paham nilai-nilai dalam Pancasila. Kita paham nilai-nilai yang ada Pancasila. Bukan hanya paham, tapi kita juga yang kedua, apa yang kedua? Mengamalkan. Kita mengamalkan sehingga Pancasila itu bisa menjadi pemersatu bangsa dan negara. Ya, kita jadikan Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa dan negara, bukan sebagai pemecah belah. Kemudian mengembangkan nilai-nilai tersebut dan yakin dan percaya bahwa Pancasila itu hanya satu-satunya sebagai dasar negara. Oke. Reja. Mana Reja tadi? Ja. Coba aja. Resen ja. Saya mau tanya nih sama Reja. Ya, Pak. Ya, ada Reja? Ya, Pak. Oke. Reja, mohon maaf Reja Muslim ya? Atau nonis? Muslim, Pak. Muslim. Oke. Salah satu kewajiban kita Muslim itu adalah sholat fardu. Ya, berapa kali sehari, Ja? Ya. Reja. Reja. Oke. Nah, salah satu contohnya kita menjalankan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Contohnya tadi Reja sebagai Muslim, Reja itu melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari 5 kali sehari semalam. Artinya Reja sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu nilai-nilai Pancasila. Nilai apa itu? Nilai Pancasila kan ada 5. Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, kalau kita misalnya Muslim melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, kita mengamalkan nilai-nilai ketuhanan
di mana nilai-nilai ketuhanan merupakan salah satu nilai-nilai Pancasila. Jadi kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya, contoh aksi nyatanya. Oke, ada yang bisa memberikan contoh? Tadi saya kasih contoh si Reja tadi. Ya, ternyata Rejanya terlempar dia. Masih ada, Jak? Jak, kau Ada di Pak. mana, Reja? Itu, kau zoomnya di mana, Jak? Di kantor Pak. Di kantor. Kok bisa sinyal ya, gangguan sinyal ya? Iya Pak, tadi HP-nya gangguan Pak. Jadi hotspotnya dari HP Pak. Loh, kok dari HP? Iya kalau WiFi kantor agak nge-lag Pak. Oh gitu. Ya. Di dekat kantormu ada pohon kelapa? Pohon beringin nih Pak depan. Nah, bagus sekali. Jadi untuk besok kalau Zoom kau naik pohon beringin ya. Karena biasa kalau tinggi kan mudah dapat sinyal kan? Iya, kau di atas pohon beringin ya. Ya, tapi hati-hati nanti ada penampakan di situ. Supaya sinyalnya lancar. Oke, itu contohnya tadi. Contohnya Reja tadi, dia mengamalkan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai-nilai ketuhanan. Ada lagi bisa memberikan contoh, silakan. Silakan yang bisa memberikan contoh. Ini kayaknya pemalu ya kelompok satu ini. Bunga-bunga gimana, Bung? Bunga, bunga, unge, unge. Apa contohnya bunga? Indikator ini. Untuk contoh yang ideologi negara yang bagian 2 Pak, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Boleh contoh kebangsaan aksi itu nyatanya apa? contohnya Contoh. ya dari sila ketiga Pak, yaitu menghargai keberagaman suku budaya dan bahasa. Ya, contohnya apa? Contohnya menghargai beragaman suku tadi. Aksi nyatanya, senyatanya apa? Misalkan ada acara kenegaraan itu menggunakan pakaian adat Pak. Oke. Jadi misalnya ada acara-acara misalnya hari-hari besar nasional, misalnya Hari Kartini, misalnya gitu ya. Oke, menggunakan pakaian ada. Oke. Ya, itu contohnya. Atau contohnya bisa juga misalnya kita yang tadi yang kata Bunga tadi mengamalkan nilai persatuan. Ya kan? Artinya misalnya di tempat Bunga, Bunga tadi di mana Bunga? Di Belimbing Pak. Oh, di Belimbing. Nah, di Belimbing itu kan banyak teman-teman satu kecamatannya kan itu ada beberapa ini kan dari suku bangsa yang berbeda kan? Ya Iya kan Pak. ada dari Bali, ada orang Belida misalnya kan, ada orang Gelumbang, ada juga orang Hujan Mas misalnya gitu. Nah, kita tidak memilih-milih dalam bergaul, memilih dalam berteman, ya kan? Bunga asli orang Belimbing, Bunga. Bukan Pak. Ya. Jadi, oh ini satu suku dengan saya, oh ini beda suku sudah tidak usah kita kawani gitu. Tidak usah kita bantu. Nah, itu tidak yang melanggar tadi. Jadi kita mengamalkan nilai-nilai persatuan. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki nilai bela negara, memiliki keyakinan bahwa Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Kemudian yang keenam, yang kelima ya, yang ke satu, dua, tiga, empat, yang empat. Tadi dua, tiga, empat ya. Yang keempat, nilai bela negara yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini ada indikator-indikatornya. Oke, langsung saja, silakan. Ada yang bisa memberikan contoh aksi nyatanya apa? Yuk, aksi nyatanya dari sini. Citra, mana Citra? Mana Cit? Citra bisa memberikan contoh aksi nyata dari kita sebagai warga negara dalam menunjukkan sikap bela negara adalah berkorban untuk bangsa dan negara dari indikator pertama. Indikator pertama bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Apa Citra contohnya Citra? Atau yang sudah pernah Citra? Memberikan, baik Pak, contohnya di masyarakat yaitu memberikan ide-ide kita sebagai ini warga negara Indonesia, menyumbangkan ide, pikiran untuk kemajuan bangsa, contohnya pada saat musyawarah, kita menyumbangkan ide kita sebagai
masyarakat kayak gitu, Pak. Oh, itu bukannya yang ketiga itu. Hmm. Nilai kerakyatan tadi kan ada pemuda musyawarah. Jadi ketika kita musyawarah kita berpartisipasi aktif dalam musyawarah itu. Oke, itu Citra itu masih yang ketiga tadi Citra itu masih keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Oke, Citra di mana tadi Citra? Di kecamatan Tugasnya ya? di Semende, Pak. Semende Darat Ulu. Oh, Semende Darat Ulu. Jam kerjanya jam berapa? Jam kerjanya jam 8 sampai jam 4. Jam 4. 4. Misalnya ada masyarakat yang datang dari jauh misalnya kan berurusan tapi sudah jam 4, kasihan dia kalau berurusan lagi, pulang balik lagi. Nah, kamu tetap melayani. Itu contoh-contoh ini enggak itu? Contoh nomor satu enggak indikator nomor satu? Iya, Pak. Gitu ya. Atau misalnya kita dia kan ada bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Misalnya contohnya waktu tadi, ya. Oke, ada keperluan mendesak misalnya, atau misalnya ada kegiatan mendesak. Ini harus lakukan ini. Kalau tidak nanti kita perlunya besok misalnya. Nah, sedangkan waktu jam kerja kita sudah habis, udah kita lemburlah sejam gitu ya. Nah, Citra melakukan itu tetap lembur supaya pekerjaan selesai karena misalnya mau dibutuhkan besok atau segera. Nah, itu kan termasuk bersedia mengorbankan waktu. Satu lagi ada yang bisa diberikan contoh satu lagi apa? Ya, Reza. Ayo Reza. Menjadi sukarelawan Pak dalam kegiatan sosial atau Oke. kemanusiaan kayak ada Contohnya apa? Sukarelawan apa, Jak? Contohnya, Jak. korban banjir misalnya Pak. Kita tuh menjadi sukarelawan, bantu Oke. tenda. Ya. Itu indikator yang mana, Jak? Yang pertama Pak, bersedia mengorbankan waktu dan tenaga. Ya lagi, Jak. Yang pertama apa yang keempat? Ayo. Menurut kalian yang pertama apa yang keempat itu? Kalau Reja mengatakan yang pertama. Tadi katanya menjadi sukarelawan, memberikan bantuan kepada warga negara kita yang mendapatkan musibah, misalnya ada desa sebelah atau mendapatkan banjir, atau misalnya kayak kecamatan di sebelah misalnya, atau pokoknya masih di warga negara Indonesia ada mendapat kesulitan, ya, ada musibah banjir. Nah, kita bersedia misalnya untuk memberikan bantuan menggalang dana, berkorban. Itu yang mana itu? Lebih tepatnya satu atau empat itu? Keempat, Pak. Keempat itu. Iya, Ja. Keempat itu, Ja. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Misalnya kebanjiran, dia hanyut pakaiannya, kesulitan dia kan mau ganti pakaian. Nah, begitu. Iya. Itu, Ja. Yang keempat. Oke, baik. Sekarang kita lihat yang kelima. Ya. Nilai yang kelima itu memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi kenapa memiliki kemampuan awal bela negara? Ya nanti begitu tadi kan bela negara itu bagaimana kita sikap perilaku kita kan menjaga kedaulatan. Jadi kalau kita tidak memiliki kemampuan awal bela negara untuk menjaga kedaulatan, ya gimana nanti kita membela kalau terjadi ancaman terhadap kedaulatan bangsa kita. Maka kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Indikatornya apa? Ini ada 4 indikator. Nah, silakan aksi nyata kita apa untuk melaksanakan salah satu empat dari indikator nilai bela negara yang kelima ini. Apa contohnya? Apa contohnya? Contohnya yang untuk indikator kedua, Pak. Oh, kedua, oke. Apa yang aksi nyatanya, Subhan? Aksi nyatanya itu melakukan menjaga kesehatan seperti menjaga pola makan, menjaga pola tidur, gitu. dan olahraga rutin. Iya, oke. Itu bisa yang kedua atau yang keempat, ya, Somen ya? Ya, bisa 2 dan 4. Ya, misalnya senantiasa memelihara jiwa dan raga. Misalnya kita dengan tadi menjaga pola makan, gitu tadi kan. Kemudian juga tidak menghindari apa ya? Stres itu, bukan stres apa namanya itu ya. Jangan sampai stres itu. Itu kan memelihara jiwa juga kan?
Ya, itu bagaimana kita memelihara jiwa dan raga, misalnya pola makan. Kita juga berpikir positif ya. Kalau orang berpikir positif itu kan jiwanya sehat kan? Iya. Ya kan orang sakit itu biasanya kan dari pikiran, betul tidak dari pikiran? Ya kan? Ya pikiran-pikiran negatif nanti timbullah penyakit gitu. Oke. Baik. Ya. Nah, itu dari Subhan. Ada lagi bisa memberikan contoh? Ja, kau senang olahraga apa, Ja? Ja, Badminton, Pak, badminton. badminton. Berapa kali seminggu kau main badminton? Minggu sekali, Pak. Seminggu sekali. Itu sudah termasuk belum? Aksi nyata dari melaksanakan indikator bela negara, kemampuan awal bela negara. Maksud ada aksi nyata dari 4 indikator ini, salah satu dari 4 indikator ini. Pak, yang poin keempat, gemar Itu berolahraga. gemar berolahraga. Oke, itu aja contohnya aja. Ya, jadi dengan misalnya latihan olahraga badminton ya paling tidak seminggu sekali, atau yang ringan saja yang tidak ada modal seperti yang saya lakukan kalau hari Minggu itu jogging. Ya kan? Ya, jogging. Ya, jogging ya. Kalau Reza ini ahli juga dia jogging. Lari dari kenyataan ya. Jogging itu kan lari kan? Hilang ya, Pak. Oke. Ya, itu ya. Itu aksi nyata. Nah, kenapa ini saya minta contoh aksi nyata? Nanti ada hubungannya dengan tugas kalian hari ketiga. Ya, oke, nanti akan saya jelaskan di penjelasan tugas. Ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, sehubungan dengan agenda satu ini, yaitu tentang isu-isu kontemporer. Nah, kalau kita berbicara kenapa isu-isu ini masuk dalam agenda sikap perilaku bela negara. Nah, isu-isu ini, isu-isu kontemporer ini, isu-isu yang terjadi yang mengancam keutuhan negara kita, ya. Itu. Ini jadi kalau terus kita biarkan bisa mengancam kedaulatan negara. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan isu itu apa isu? Isu ya biasanya perempuan ini yang suka isu-isu ini ya enggak Ja Rahman Nopal ya kan ya karena perempuan punya organisasinya itu namanya IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Kalau kita lanang enggak ada ya IPAPI, Ikatan Pria Penyebar Isu, enggak ada ya. Oke. Itu plesetan saja itu. Ya, jadi isu itu suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi. Jadi yang memang benar-benar terjadi, bukan gosip. Bukan juga kabar burung. Kabar burung itu ya apa ya? Banyaklah praduga kita ada kabar burung. Atau gosip. Kalau gosip itu banyak yang kita bumbu-bumbui. Tapi kalau isu ini memang benar-benar real, benar-benar terjadi, ya. Nah, hubungannya dengan organisasi kita, jadi isu itu ya hal yang terbaik, hal-hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi kita. Kalau skupnya kita lebih kecil lagi, kalau kita lebih besar lagi, hal-hal yang terjadi baik, yang ada di dalam negara kita. Nah, gitu. Di mana hal tersebut kalau tidak ditangani takutnya nanti akan memberikan efek negatif terhadap keberlanjutan berbangsa dan bernegara. Itu. Ya, itu ya. Sedangkan kontemporer, itu kan isu kontemporer judulnya. Isu kontemporer itu hal-hal kontemporer yang modern, yang eksis. Artinya yang up to date. Yang up to date. Yang memang terjadi saat ini. Kita tidak berbicara tentang kejadian beberapa tahun yang silam atau beberapa puluh tahun yang silam. Tapi yang memang saat ini. Nah, ya apa sih contoh-contohnya isu-isu kontemporer yang kalau ini kita biarkan bisa mengancam keutuhan negara kita, kedaulatan negara kita. Yang pertama korupsi, ya. Isu-isu korupsi ini akan terus ada terus ini. Makanya pemerintah juga sudah mulai berusaha untuk ya gitu ya untuk mencegah atau ya menangani kalau memang sudah terlanjur terjadi isu ini gitu, ya. Kemudian yang kedua narkoba. Narkoba juga bisa berpotensi untuk
ya memecah kedaulatan negara kita. Kemudian ada terorisme dan radikalisme, ya, teroris dan radikal. Jadi paham-paham eh, yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa dan negara. Kemudian ada cybercrime, kejahatan cyber, itu juga termasuk isu-isu. Nah, selain 4 isu kontemporer ini, isu apa lagi yang menurut kalian ada? Silakan. Yang menurut kalian, yang ada di negara kita yang kalau kita biarkan bisa menjaga bisa memecah belah, mengancam kedaulatan negara kita. Apa contohnya? Isu apa? Isu ini Bu, apa keagamaan Pak? Oke, isu keagamaan apa? Radikalisme Eh, sudah bisa itu kan, paham-paham keagamaan tertentu yang ya apa contoh isunya? Ada korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, cybercrime. Tadi ada si, kalau tidak salah Riri tadi, mana Riri tadi? Ya, Pak. Riri tadi yang berbicara tentang medsos tadi siapa, Riri ya? Bukan, Pak. Siapa yang bicara tentang media sosial tadi? Anggun, Pak. Anggun. Oh ya, Anggun. Nah, oke. Itu kalau kita menyebarkan informasi media sosial, itu informasi yang kita sebarkan itu informasi yang bagaimana? Sebaiknya informasi yang kebenarannya udah jelas, Pak, yang Nah, valid. kalau informasi yang salah atau yang tidak jelas disebut apa itu, Anggun? Hoax, Pak. Nah, Menyebarkan hoax. itu maksud saya. Jadi contohnya hoax. Hoax itu juga termasuk isu-isu kontemporer. Nah, gitu ya. Juga hoax. Jadi selain yang 4 ini hoax, yaitu berita bohong yang Gun ya. Yang Gun ya berita yang belum tentu kebenarannya. Ada lagi, contoh lagi apa? Kalau tadi yang tadi masih yang contoh Anggun tadi misalnya. Ketika kita misalnya komen, memberikan komentar atau kita menanggapi atau kita memposting sesuatu gitu. Nah, yang jangan kita lakukan apa yang kita komen itu membuat orang menumbuhkan rasa kebencian orang terhadap seseorang lain atau sesuatu. Itu seperti apa itu namanya? Tidak menyebarkan ujaran kebencian. Nah, itu ujaran kebencian. Jadi hoax kan beda kan, hoax dengan ujaran kebencian kan? Ya, hoax, ujaran kebencian. Bahasa Inggrisnya apa ujaran kebencian? Hate Hate speech. speech. Ya, ujaran kebencian. Satu lagi. Apa lagi coba? Ini kasih contoh itu. Sudah 2 saya pancing itu tadi. Yang dari Anggun tadi. Hoax, ujaran kebencian. Satu lagi apa contohnya apa? Yuk. Ambil yang sederhana, yang ini juga, yang kemarin waktu pemilihan presiden, waktu pilkada kadang-kadang ada ya berita-berita yang berhubungan dengan apa misalnya. Misalnya gini. Ya, Riri apa Ri? Contohnya Ri. Siapa? Contohnya tentang isu kesehatan, beberapa minggu lalu ada isu tentang pandemi COVID-19 akan kembali lagi. Jadi itu bisa menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di masyarakat. Oke, ya. Itu masuk ujaran kebencian enggak itu Ri? Yang menimbulkan keresahan tadi. Atau hoax di antara 2 itu. Ya, Pak. Ya, itu juga termasuk contohnya ya, contoh dari isu-isu kontemporer. Pak, karena belum terbukti berdasarkan survei tidak ada virus yang masuk ke Nah, Indonesia. itu artinya dia yang kata Anggun tadi berita bohong atau hoax ya tadi ya. Oke. Oke, tuh contohnya. Nah, ada juga contoh isu-isu yang kontemporer kita itu berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan money laundry. Pernah dengar istilah money laundry? Nah ya, ya pencucian uang. Yang dicuci itu pakaian, ini orang yang dicuci. Uang itu orang kan, duit. Iya, itu juga termasuk isu-isu kontemporer. Nah, kita sebagai ASN kita harus peka terhadap isu-isu ini. Ya, nah kenapa? Karena ini kalau dia tetap diteruskan, tidak, maka takutnya berdampak
dampak kalau hubungannya kita belajar tentang sikap bela negara tetap kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, ini dalam skop yang lebih luas. Dalam skop yang bersempit lagi di organisasi kita di tempat kerja. Nah, kita sebagai ASN itu harus bisa mengidentifikasi apa sih yang terjadi di tempat kerja kita dalam suatu isu, menjadikan suatu isu. Nah, kita harus memiliki ini untuk itu, maka kita perlu memiliki kemampuan menganalisis isu-isu. Nah, kita ambil skop yang lebih kecil, kita ambil dan menganalisis isu-isu yang ada di organisasi kita. Bagaimana caranya? Ya, kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Ya, kita sebagai ASN itu diminta untuk selalu berpikir kritis, kemudian memberikan pengaruh besar, kemudian menghadapi perubahan lingkungan yang berubah-ubah hubungannya ke organisasi kita. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memilah dan memilih, Ya. Artinya isu-isu tersebut tidak serta-merta misalnya beberapa isu tidak serta kita selesaikan. Perlu penyelesaian segera. Kita lihat isu mana yang memerlukan penyelesaian segera. Oleh karena itu, kita perlu memahami teknik pemilihan isu. Teknik pemilihan isu prioritas. Itu ada dua, ada yang singkat dengan APKL dan yang singkat dengan USG. Oke, APKL itu kepanjangan dari aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. USG itu, USG bukan ini, bukan yang ibu hamil itu, Iya, USG di sini kepanjangannya urgensi, seriousness, dan growth. Bagaimana caranya? Nah, untuk yang pertama, ini kita menapis atau memilih dan memilah tadi, kita lihat isu tersebut dari aktualnya. Apakah isu ini benar-benar terjadi? Dari problematiknya, apakah itu memiliki dimensi masalah? Dari kelayakannya, apakah dia menyangkut hidup orang banyak? Kemudian dari kelayakannya, apakah dia memang layak realistis atau masuk akal logika? Ya, oke. Caranya, misalnya kita sudah mengidentifikasi ada 5, 1, 2, 3, 5. Nah, 5 ini menurut kita yang mana sih yang urgent, yang mana sih yang menurut kita yang prioritas untuk diselesaikan. Nah, kita menggunakan tabel ini. Ini ya. Kita menggunakan tabel ini, mari kita analisis. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan skala Likert scale. Jadi misalnya aktual, semakin menurut kita semakin aktual nilainya semakin besar. Jadi dari 5 sampai 1. Nah, gitu ya. Semakin besar. Semakin sangat tidak aktual nilainya semakin kecil. Jadi konversi nilainya itu 1 sampai 5 kan? Jadi kalau misalnya aktual dari sangat aktual menjadi sangat tidak aktual. Nanti kita lihat, kita jumlahkan nilai yang terbesar itulah yang menjadi isu prioritas yang akan kita selesaikan. Yang kedua, tekniknya bisa dengan USG tadi. USG itu dari urgensi, seberapa mendesaknya, seriusnya seberapa seriusnya, dan growth. Growth itu pertumbuhan. Kita berbicara tentang dampak kemungkinan memburuknya isu atau dampak yang terjadi kalau isu tersebut tidak segera kita selesaikan. Nah, caranya gimana? Caranya sama dengan yang ini tadi di tabel tadi. Nah, ya. Sama. Jadi kita kasih nilai menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Ya. Jadi semakin misalnya tadi kan mendesak ini kan. Mendesak ya. Nah, semakin mendesak, dia sangat mendesak 5. Tidak sangat mendesak 1 nilainya. Kita kasih, dapat kita poin-poin, kita jumlahkan, nilai tertinggi itulah yang juga menjadi isu prioritas. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan tentang materi? Silakan. Silakan. Kita lanjutkan kalau belum ada. Nah, setelah kita mendapatkan 1, maka kita melihat penyebabnya apa. Ya, caranya bagaimana? Bisa ini contoh, bisa ambil contoh dua tekniknya, bisa main mapping seperti ini contohnya main mapping, atau dia menggunakan tulang ikan atau fishbone, gitu ya. Oke. Baru nanti kita dapat satu penyebab yang itu nanti yang akan kita selesaikan. Oke,
Kalau tidak ada pertanyaan tentang materi, kita lanjutkan dengan penjelasan kegiatan selanjutnya kita itu penjelasan tugas asinkronus. Penjelasan tugas asinkronus. Baik, kalian sudah buka ini? Sudah buka LMS? Sudah belum buka LMS? LMS itu Learning Management System ya. Sudah dibuka belum? Ya, izin Bapak, untuk saya tidak bisa masuk ke akun LMS-nya, Pak. Kenapa Julia? Apa yang Siap terjadi izin, Pak, dengan dirimu? karena susulan, Pak. Jadi disuruhnya pakai Google Classroom untuk pengumpulan tugas Oh, serta tugas ininya, Pak. untuk Pembelajarannya. sementara ya, untuk sementara aja. Ya, Nanti kalau Pak. bisa masuk baru. Oh, jadi kamu nggak bisa lihat tugas-tugas ya? Siap Jadi kan tidak, kita Pak. bilang tadi kan ada sinkronus, ada asinkronus. Nah, asinkronus kita itu kan 3 hari, hari ini, besok, dan lusa. Nah, itu ada tugas-tugas yang dikerjakan. Tugas-tugasnya ada di sini. Coba ada yang nggak sedang buka LMS? Ada nggak sedang buka LMS? Ada ya? Yang lagi Zoom pakai laptop sedang buka LMS, ada nggak? Coba, siapa? Subhan, mana Subhan nih? Subhan, kau jangan menghilang-hilang, Subhan. Atau Rahman, Citra, Siapa lagi buka LMS, Pak? LMS-nya udah dibuka. Sudah, Pak. Nah, ada itu kan tugas yang saya upload itu kan? Ya, Pak, ada, Pak. 3 Ah, tugas, Bu. tugas untuk hari ini tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4 ada kan seperti ini kan? Ya, ada, Pak. Ada, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, ya, saya akan menjelaskan tugas yang akan kalian lakukan ya. Ya, untuk siapa tadi? Julia ya. Ya, Julia ya. Ya, nanti Ya, Pak. nanti Julia nanti saya kirim saja nanti tugasnya ya, filenya ya. Siapa? Atau kalau nanti saya bilang ke manajernya kalau saya masuk di di Google Classroom bisa masukkan saya di Google Classroom, nanti saya upload di Google Classroom-nya untuk tugas ya. Siap, baik, Pak. Siap, Oke. Pak. Oke. Baik. Nah, sementara simak aja dulu Julia ya. Untuk yang lain itu bisa juga dibuka di ini ya. Bisa dibuka di LMS. Itu sama itu. Yang akan saya jelaskan ini materinya sama yang ada di LMS ya. Baik. Nah, jadi kalian ada 3 hari ya. 3 hari. Nah, ini ya. Di hari ini tanggal 2 Juli itu tugasnya ada 2, individu dan kelompok ya. Nah, di individu itu tugas yang pertama itu sama, itu learning journal 3 hari ini sama. Jadi 3 hari ini kalian bikin video learning journal sebanyak 3 ya. Hari pertama pokoknya yang dikerjakan per hari ya. Jangan mencuri start. Hari kedua, baru hari pertama kalian sudah mengerjakan hari ketiga gitu ya. Kerjakan dulu yang per hari ya. Jadi di hari ini, hari pertama ini, pertama kalian membuat learning journal. Learning journal itu isinya bentuk video. Apa yang kalian lakukan? Itu kalian bercerita tentang pengalaman di pembelajaran hari ini, besok per hari ya, maupun lusa, baik secara sinkronus maupun asinkronus, baik secara materi, substansi maupun secara proses pembelajarannya. Untuk hari ini itu dikumpulkannya hari ini paling lambat jam 23:59. Nanti di LMS muncul jam berapa kalian upload. Jadi saya bisa tahu, oh ini uploadnya misalnya telat. Nah, mungkin akan jadi pertimbangan dalam pemberian skornya, gitu ya. Oke, itu bentuk video. Ya. Jadi dianya berbentuk video. Videonya itu maksimal durasinya 5 menit ya. Nah, nanti video itu kalian uploadkan di sini di LMS yang tulis di video itu. Ya, buat video. Nah, ini. Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Ridwan Santoso,
aparatur sipil negara dari Universitas Jambi yang mengikuti program Latsar. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi di dalam agenda adalah cara yang dilandaskan kepada konteks bela negara, 5 nilai bela negara. Nah, 5 nilai ini yang pertama adalah ditunjukkan unsur yang ada dalam hal yang kita bahas Untuk dalam videonya proses seperti ini. aktualisasi. Oke. Oke, itu ya. Oke, itu. Jadi di tiap hari dibuat, nanti diupload di LMS. Diupload di LMS. Tadi yang mana tadi ya? Oke. Kemudian yang kedua ini pun adalah membuat artikel agenda 1. Di mana artikel itu kalian buat artikel berisi tentang isu kontemporer yang terjadi ini. Kemudian isu itu kalian analisis, kritisi dengan dari sudut pandang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya. Oke. Ini petunjuknya buat dalam format PDF, keturunan kertasnya 4, kemudian hurufnya Arial, spasi 1,5 dan maksimal. Artinya apa kalau maksimal itu? Paling banyak. Jadi tidak boleh lebih dari 5 halaman. Saro nanti ya, Bapak bacanya saya bacanya saro nanti. Banyaknya ini ya. Jadi ya 3 halaman lah atau 4 halaman atau 2 halaman itu banyak. Pokoknya isinya ini ya. Oke. Ini dibuat hari Rabu hari ini dan dikumpulkan juga hari ini. Paling lambat jam 23.59. Di-upload di LMS. Kemudian yang kedua itu tugas kelompok. Kalau kalian lihat di LMS, itu sudah ada pembagian kelompok kan? Nah, sudah ada saya bagi 2 kelompok. Nah, 2 kelompok isinya 4 orang. Nah, nanti kalian silakan diskusikan terserahnya mau caranya gimana. Kalian diskusikan, kemudian kalian buat video visualisasi bangsa dengan mengikuti instruksi-instruksi itu, instruksi yang saya berikan itu. Ada kan? Ya, ada instruksinya kalau kalian lihat di LMS kan ada itu. Oke, instruksi-instruksi pengerjaan dari video visualisasi bangsa. Apa instruksinya? Coba dilihat. Kita lihat ya. Ya. Ya, jadi nanti kalian akan dibagi kelompok, 2 kelompok, ada di LMS kelompoknya. Kemudian kalian nanti silakan menyunting video, ambil beberapa video, video yang sudah ada, kemudian kalian sunting, kalian jadikan dalam satu video utuh. Ya, di bagian akhir atau di pertengahan video itu kalian tambah dengan tadi pernyataan dari masing-masing anggota kelompok ya tentang Indonesia. Tuh. Kemudian jangan lupa nanti di akhir video cantumkan sumber videonya dari mana. Kalau misalkan ngambil YouTube ya link YouTube-nya apa ya. Oke, video itu kalian upload di akun media sosial masing-masing peserta. Jadi misalnya satu kelompok 4 orang, akun di media sosialnya diupload ya. Waktu pembuatan hari ini, pengumpulan juga hari ini. Yang mengumpulkan video itu ketua kelompoknya yang mengupload di LMS. Nah, saya tunjuk ketua kelompoknya. Tapi nanti ketika saya kasih nilai, nanti semuanya dapat nilai, langsung otomatis muncul ke nilai keanggotanya juga. Ya, oke. Jadi nanti yang mengupload ke LMS itu ketua kelompok yang menguploadnya di LMS. Ya, untuk yang ini anggota nanti akan sama, nanti begitu saya berikan nilai nanti nilainya sama. Ya, dengan bukan berarti wah ini ke ketua kelompok jadi ketua kelompok nanti yang diberikan nilai, semuanya nanti sama. Anggotanya juga akan mendapatkan nilai yang sama. Oke. Sebentar ya. Saya tuh. Jadi itu
Ya. Hmm, di mana ya? Sebentar, saya cari. Lupa saya buka tadi. Ya, seperti ini. Ini kan gabungannya kan? Menanamkan apa-apa, Nah, ini kita kan ada. akan kehilangan apa-apa. Maka jangan takut untuk berbuat. Terlebih itu untuk negeri tempatmu hidup. Sekarang giliran kita. Nah, seperti inilah ya. Bar terhempas di basan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta. Jangan mengusir penjajahan. Mencintai negeri. Kita tak akan berubah jika kita merah darahku adalah ungkapan. Sudah seperti itu, ya. Oke. Baik, itu di hari pertama. Hari kedua, di hari kedua, besok kalian dua juga tugasnya, individu membuat learning journal sama seperti hari pertama, kemudian menganalisis isu di unit kerjanya masing-masing, ya, di unit kerjanya masing-masing. Kemudian kalian lakukan analisis seperti yang contoh saya berikan tadi, ya. Ada APKL-nya, ada OSG-nya gitu ya. Oke, dipelajari. Kemudian kelompok di isu kontemporer. Nanti saya bagi juga kelompok. Saya juga bagi kelompok di analisis isu kontemporer. Ini yang tadi. Ambil salah satu isu yang disebut tadi. Ada boleh korupsi, boleh narkoba, boleh apa gitu ya. Ada tadi kan? Nah, kemudian kalian diskusikan. Kemudian kalian diskusikan buat ini. Buatlah rekomendasi dan penyelesaiannya. Oke, untuk hari ketiga itu cuma satu tugasnya, tidak ada tugas kelompok, yaitu tugas individu. Ada dua, yang pertama sama learning journal, kemudian yang kedua membuat ini namanya, rencana aksi bela negara. Nah, dengan membuat ini. Ini tadi yang saya bilang tadi. Misalnya tadi cinta tanah air, indikatornya satu, bangga berbangsa dan bernegara. Apa tadi contohnya tadi? Atau yang tadi siapa tadi? Siapa tadi? Cewek tadi siapa yang ngomong tadi ya? Lupa saya, Sali atau siapa tadi? Anggun ya, apa siapa tadi yang misalnya ini tadi cinta tanah air satu, menjaga tanah dan pekarangan. Nah, aksi nyatanya apa? Jadi ini satu nilai minimal dua indikator, minimal boleh lebih. Kemudian untuk satu indikator minimal dua aksi nyatanya, kegiatan nyatanya. Tadi contohnya misalnya tadi membayar pajak gitu ya. Oke, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kalian buat dan ya, kalian buat di dalam tabel seperti ini. Dan nanti ini RBN ini nanti akan kalian implementasikan di masa habituasi. Nanti di setelah laporan selain laporan aktualisasi juga ada laporan aksi bela negara. Oke, gitu. Dan ini dibuatnya dalam bentuk metrik ya untuk laporan. Tapi nanti laporannya nanti. Yang penting buat yang metrik ini saja dulu. Nanti laporannya berbentuk metrik dan video. Nah ini sini. Kalian menggunakan ada di LMS sudah saya upload. Ya, oke. Itu dikumpulkan RABN-nya itu hari ketiga. Ya, kumpulkan hari 3. Saya minta pengumpulannya kita hari ketiga hari Jumat ya. Hari Jumat itu kan kita siang ya, jam 13.30 kan.
Nah, saya minta dikumpulkannya sebelum jam 13.30 ya. Oke. Oke. Itu deskripsi tugas ya. Deskripsi tugas kalian di pembelajaran agenda ke-1. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup pembelajaran sinkronus kita, virtual classroom kita tentang agenda 1. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang tugas, boleh, silakan. Atau yang belum jelas? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Subhan. Tadi saya keluar, Pak, gara-gara internetnya tuh nggak muncul internetnya. Oh iya. Itu videonya itu ada 2 jadi, Pak. Video yang mana? Pas Tugas hari mana? pertama. Tugas mana? Pas hari pertama. 1 lah. Kan video Apa ya? kelompok. Oh iya, video individu 1, video kelompoknya 1. Video kelompok kan sama setiap anggota. 1 video, 1 kelompok 1 video. Yang Ya, kelompok kalau itu, yang individu ya masing-masing. yang kelompok itu dikumpulnya hari ketiga, Pak. Enggak, dikumpulnya hari besok kan? Hari ini kan? Besok ya. Ketentuan. Coba kalau buka LMS ada itu kan? Oke, makasih banyak, Pak ya. Ada kan? Cek. Nanti ngumpulnya di LMS ya, tugas-tugas itu dikumpulkan semua di LMS. Nah, kalian klik nanti petunjuk di LMS itu kan ada saya lampirkan file itu. Nah, nanti di situ diklik, nanti muncul instruksinya apa, petunjuk pengerjaan tugasnya apa, nanti muncul di situ dia. Oke. Itu ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang untuk tugas kelompok hari ini, untuk buat video itu minimal durasinya berapa, Pak? Durasinya minimal ya. Pokoknya durasinya antara 5 sampai 10 menit. 5 sampai. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Untuk video learning journal itu maksimal 5 menit. Oke. Untuk video learning journalnya maksimal 5 menit. Oke. Dengan isinya tadi yang video learning journalnya. Oh, hari ini belajar apa? Misalnya hari ini tadi belajar sinkronusnya, materinya apa, kemudian model pembelajaran gimana gitu. Oke, ya. Oke. Julia, sudah ada belum file tugas itu, Julia? Siapa untuk kurikulumnya belum dibuat, Pak, sama manajer diklatnya, Pak. Belum buat apa? Classroomnya, Pak. Jadi belum tahu untuk tugas-tugasnya. Oh gitu. Mungkin nanti saya tanya sama ini aja, Pak. Teman yang ada di kelompok ini, Pak, untuk tugas yang kelompoknya. Oh gitu. Oh, boleh juga. Iya, boleh juga. Atau ini saya ini kamu upload sini, ambil sini. Siapa? Sudah yang PDF tadi. Muncul nggak di laptopmu? Siap, udah muncul, Pak. Nah, ya ada, ambil di situ. Ya. Yang lain bisa juga ambil di situ atau ambil di LMS sama yang saya upload di LMS sama. Isinya itu sama, ya. Oke, saya rasa cukup sudah sudah 2 kali 45 menit pertemuan kita untuk sinkronus. Ya, tapi di awal tadi saya katakan bahwa saya berkewajiban untuk membersamai kalian di agenda 1 selama 3 hari. Jadi kalau misalnya walaupun kita tidak ada virtual classroom, kalau kalian misalnya ada yang mau tanyakan, ada yang mau ragu-ragu atau yang kurang jelas, silakan ditanyakan, ya. Silakan dijapri saja, ya, dijapri ke saya di WA, ya. Oke, baik, demikian pembelajaran kita hari ini, pembelajaran sinkronus kita yang pertama hari ini. Terima kasih
ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat untuk Google Classroom, virtual classroom. Dan nanti selama 3 hari ini saya tetap bersama dengan kalian. Walaupun fisik saya tidak kelihatan, ya, tapi kita tetap komunikasi ya. Oke, demikian pembelajaran kita. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama tetap semangat ya. Jangan lupa ngerjain tugas dan tidak boleh telat, harus on time ya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. See you. Izin saya live ya.